Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebanyak 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak. Ya, targetnya Kopdes diharapkan mampu dan cepat menggerakkan perekonomian desa secara merata dan adil. Pemerintah menargetkan Koperasi Desa Merah Putih bisa menghadirkan pilar-pilar kemandirian ekonomi desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk menghadirkan pergerakan ekonomi secara gotong royong, kekeluargaan, dan mengoptimalkan ekonomi kerakyatan. Presiden Prabowo menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih harus memberdayakan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa. Sejak Senin 21 Juli 2025 ini, sebanyak 81.140 unit Kopdes dan Kopkal seluruh Indonesia sudah terbentuk dan mulai beroperasi. Dengan beroperasinya seluruh koperasi desa dan kelurahan tersebut, Presiden optimis akan tumbuh sentra-sentra sentra-sentra ekonomi dan usaha baru di masing-masing desa dan kelurahan. Kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa jadi bisa. 80.000. Ini memang baru kelembagaan. Sebetulnya saya tidak mau acara besar-besaran, hanya kelembagaan. Tetapi saya diyakinkan, Pak, sudah ada 100 lebih. 108 model yang sudah berdiri. Karena bupati-bupati antusias, wali kota antusias. Semua mendukung. Ada aset-aset yang tidak dipakai Pemirsa, Ketua Satgas Koperasi Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan 80.081 koperasi desa secara hukum resmi terbentuk dan siap untuk mencegah maraknya praktik tengkulak dan rentenir yang banyak merugikan masyarakat desa. Keberadaan koperasi desa ini bisa menjadi pergerak ataupun penggerak ekonomi pedesaan. Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meyakini Kopdes akan memberdayakan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa, di mana koperasi desa akan berjalan dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, serta menggunakan ekonomi kerakyatan. Untuk itu secara tegas pemerintah menegaskan sebanyak 80.081 koperasi merah putih yang tersebar di seluruh Indonesia siap dan akan memberantas tengkulak hingga rentenir dalam rantai pasok. Percaya dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, bersama program unggulan Bapak Presiden lainnya, akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di desa. Akan muncul unit-unit usaha produktif rakyat, sehingga kualitas hidup potensi warga desa akan berkembang jauh lebih. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada semester 1 tahun ini mencapai 132 triliun rupiah. Iya, angka ini terdiri dari KUR produksi yang meningkat 60% menjadi 79,6 triliun rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa dari sisi pembiayaan secara kuantitas realisasi penyaluran KUR nasional hingga 2 Juli 2025 mencapai 132,7 triliun rupiah. Dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang. Sedangkan secara kualitas penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi mencapai 59,9% atau sebesar 79,6 triliun rupiah. Dengan capaian ini, pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian lembaga untuk mendongkrak kinerja UMKM melalui perluasan fasilitas, kemudahan perizinan, sertifikasi, dan pembiayaan usaha bagi UMKM agar semakin berdaya saing, produktif, dan mampu membuka lapangan kerja berkualitas. Hari ini, KUR produksi yang tersalurkan total di angka 79,6 triliun dengan persentase 59,97%. Artinya kurang 0,03 lagi secara persentase, dan ini bagi kami yang selama ini di angka 56-57% dan kita sudah mengarah ke sana. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Pas pada hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan IHSG sejauh ini. Jadi per pagi hari ini pemirsa, IHSG tampaknya masih menguat 0,55% ke 7.439,2. Kemudian kita lihat di sini ada top gainers datang dari WIFI, Inet, Brand, ADRO, Dewa, BRPT, dan top losers datang dari SSIA, TUWR, Bilog, TCPI, dan juga Mina.
Oke, pergerakan sektoral dipimpin oleh 3 sektor, setidaknya ada infrastruktur yang memimpin penguatan dengan penguatan 3,59%, kemudian juga ada sektor teknologi 1,35% dan basic industry 1,02%. Sementara saham-saham ataupun sektor-sektor yang mengalami pelemahan signifikan diantara ialah cyclical yang melemah 0,17%, kemudian sektor kesehatan melemah 0,14%. Pemirsa, konglomerat Prajogo Pangestu memborong saham emiten energi terbarukan miliknya yakni PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN dengan nilai transaksi mencapai 23,83 miliar rupiah. Prajogo memborong 3 juta unit saham BREN pada 21 Juli 2025 yang dijalankan di harga Rp7.944 per saham. Corporate Secretary Barito Renewables Energy Agus Sandi Widianto mengungkapkan bahwa tujuan transaksi adalah untuk investasi pribadi. Seiring dengan pembelian saham tersebut, kepemilikan Prajogo di saham BREN secara pribadi kian tebal menjadi 138,45 juta unit saham atau setara dengan 0,1%. Sebagai catatan, selain melalui kepemilikan pribadi, Prajogo juga menggenggam saham BREN melalui Green Era Energy Pte dan PT Barito Pacific Tbk, di mana Green Era tercatat menggenggam 31,57 miliar unit atau 23,6%, sedangkan Barito Pacific menggenggam kepemilikan 86,51 miliar unit atau setara dengan 64,66%. Sementara itu pergerakan saham milik Taipan Prajogo Pangestu, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA kembali menyentuh level auto reject atas atau ARA pada perdagangan di hari Senin kemarin. Iya, harga saham CDIA di Senin diperdagangkan di level 1.215 per saham atau melonjak 24,62% dari perdagangan sebelumnya. Ini artinya sejak melantai di bursa melalui initial public offering, saham ini telah melonjak 374,61%. Pergerakan saham milik Taipan Prajogo Pangestu PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA kembali menyentuh level auto reject atas atau ARA pada perdagangan Senin kemarin. Harga saham CDIA di Senin diperdagangkan di level 1.215 per saham atau melonjak 24,62% dari perdagangan sebelumnya. Ini artinya sejak melantai di bursa melalui initial public offering, saham ini telah melonjak 374,61%. Bursa Efek Indonesia sebelumnya telah membuka suspensi saham CDIA pada perdagangan Jumat pekan lalu. Sehari sebelumnya pada hari Kamis pekan lalu, Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan sementara perdagangan saham tersebut. Secara aksi korporasi, CDIA memperkuat kapabilitas bisnis logistiknya melalui penambahan 2 kapal chemical vessel berkapasitas 9.000 deadweight tonnage atau DWT. Kapal yang saat ini sedang dalam tahap pembuatan di Jepang dirancang khusus mendukung pengangkutan bahan kimia di jalur pelayaran domestik dan internasional. 2 kapal baru CDIA akan berbendera Indonesia untuk mendukung jalur distribusi dalam negeri dan juga berbendera internasional guna melayani rute lintas negara. Strategi pengoperasian ini dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi operasional sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim yang berlaku, baik di perairan domestik maupun internasional. Kepemilikan 2 kapal baru ini akan meningkatkan fleksibilitas dan kapasitas layanan logistik CDIA, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Penambahan 2 kapal chemical vessel ini tentu dapat memperkuat CDIA dalam membangun rantai pasok bahan kimia yang andal dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.